Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5517. Kepala Elem. Sepertinya tebakanku tidak salah. Melihat ekspresi kaisar mayat hidup, Qin Chen tersenyum sedikit, menoleh dan melihat sekeliling, dan berkata dengan ringan, sebenarnya, ini hanya tebakan saya. Tebakan. Wajah kaisar abadi tiba-tiba menjadi gelap. Apakah orang ini bercanda? Tapi tidak ada tanda-tanda lelucon di wajah Qin Chen, dan dia melanjutkan, sebenarnya, dahulu kala, saya bertanya-tanya mengapa ada jalan menuju alam semesta asli di Gunung Guiming. Qin Chen tenggelam dalam ingatan. Dunia bawah dan laut kosmik adalah dua tempat yang sangat berbeda, yang setara dengan sisi yin dan yang dari satu hal, keduanya dipisahkan oleh kekuatan yang mengerikan. Dan mereka hampir tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Sebab, begitu ada celah antara dunia bawah dan laut kosmik, maka energi yin akan bocor, atau energi yang akan mengalir mundur. Yang sangat mungkin menyebabkan ketidakseimbangan antara yin dan yang, bahkan hantu langsung membobol yang. Dunia melalui lorong itu, menyebabkan bencana. Oleh karena itu, semua jalan menuju dunia bawah di laut alam semesta dijaga ketat dan tidak mungkin untuk dibobol dengan mudah. Belum lagi ada pertempuran besar antara laut alam semesta dan dunia bawah saat itu, dan kedua belah pihak bisa jadi dikatakan sangat waspada terhadap satu sama lain. Bahkan Kaisar Yuming harus pergi ke lautan kematian di pusat laut alam semesta untuk kembali ke dunia bawah. Tetapi ada jalan menuju dunia bawah di dekat lautan dewa dan iblis yang kacau dari ras iblis, yang pada dirinya sendiri sangat aneh. Dan Kaisar mayat hidup masih mengetahui tentang saluran ini, dia menggunakan saluran ini untuk bekerja sama dengan leluhur Yuanmo untuk mengembangkan reinkarnasi 6 jalur kecil. Tapi kemudian, saat dia mengetahui lebih banyak, Qin Chen memiliki lebih banyak keraguan, sampai, dia melihat Kaisar abadi. Jika saya tidak salah, Permaisuri Mingyue seharusnya melewati bagian ini, pergi ke alam semesta asli, bertemu dengan Dewa Iblis, dan terlahir sebagai sisi, kata Qin Chen ringan. Kamu bahkan mengenal tuan itu, dan kamu sangat akrab dengan alam semesta awal, siapa kamu? 5 Kaisar Dunia Bawah Suci. 10 Istana Neraka. Tidak, bagaimana bawahan mereka bisa mengetahui hal ini? Wajah Kaisar abadi bahkan lebih ketakutan. Ayahku adalah Dewa Iblis, dan ibuku adalah Permaisuri Mingyue. Sisi bergumam. Ayah ibu, ini adalah dua kata yang aneh. Di benua Tianwu, dia adalah seorang yatim piatu sejak dia masih kecil, dan dia belum pernah bertemu orang tuanya. Setelah dia datang ke surga, dia menyadari bahwa dia adalah putri Dewa Iblis yang menciptakan dunia. Dunia iblis alam semesta asli. Putri iblis Rensin Luo bereinkarnasi. Sedangkan untuk ibunya, Sisi tidak pernah mengetahuinya. Baru setelah dia bertemu Kaisar Yuming, Sisi menyadari bahwa dia memiliki kekuatan warisan Permaisuri Mingyue, salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, di dalam tubuhnya. Dan bahwa dia sebenarnya adalah keturunan Permaisuri Mingyue. Dan Kaisar Undead di depannya berada di bawah komando ibunya saat itu. Namun, bahkan jika dia secara pribadi mengetahui semua ini dari Kaisar mayat hidup, Sisi tidak terkejut mengetahui orang tuanya kecuali detak jantungnya yang tidak dapat dijelaskan. Karena dia belum pernah melihat orang tuanya sejak dia lahir, di dalam hatinya, hanya akan selalu ada Qin Chen, yang telah berubah menjadi cahayanya dan telah bekerja keras untuk melindunginya. Seolah merasakan emosi di hati Sisi, Qin Chen dengan lembut meremas tangannya, sedikit menenangkan jantung Sisi yang berdebar-debar. Kemudian,
Qin Chen memandang kaisar mayat hidup, mengerutkan kening dan berkata, saya akhirnya tahu mengapa Permaisuri Mingyue memberi Anda tugas untuk menjaga tempat ini, karena jika Anda mengatakan Anda idiot, Anda benar-benar idiot. Teruslah bicara, kenapa kamu mengutuk orang? Kaisar Abadi sangat marah. Jika dia tidak terjebak oleh aura kematian Si Mingdian, dia akan melompat dan melawan Qin Chen dengan putus asa. Qin Chen berkata dengan dingin, karena saya berasal dari alam semesta asli, saya secara alami mengetahui ini. Apakah kamu dari alam semesta asli? Kaisar Abadi melebarkan matanya dan berkata dengan kaget, apakah kamu dari dunia duniawi? Qin Chen sehat. Dia hanya bisa menghela nafas, melihat Kaisar Abadi yang terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Lupakan saja, ini masalahku. Menurutku IQ-mu terlalu tinggi. Qin Chen akhirnya tahu apa masalahnya. Dia menebak banyak hal, berpikir bahwa Kaisar Zun yang undet akan bisa mengetahuinya, tapi siapa yang tahu, orang ini berkepala ikan dari kayu, jika dia tidak menjelaskan dengan jelas. Dia tidak akan memahaminya sama sekali. Memikirkan hal ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan tarik-menarik yang menakutkan lahir, langsung menarik Molly. Iblis Qin, bersikaplah lembut, bersikaplah lembut. Tubuh Molly dalam kondisi rusak setelah ditekan, dia menjerit kesakitan saat Qin Chen menariknya ke depan. Qin Chen menunjuk ke arah Molly dan berkata, lihat dia. Tidakkah menurutmu aura orang ini sangat familiar bagimu? Kaisar Abadi mengerutkan kening, dia agak familiar, tapi di mana kamu pernah melihatnya sebelumnya? Wajah Qin Chen penuh dengan garis hitam, Molly, tunjukkan aura leluhur iblis Yuan yang telah kamu telan, dan berhenti menyebarkan hukum dunia bawah yang berantakan ini. Molly merasakan kebencian yang besar di dalam hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain melepaskan jejak aturan jahat nenek moyang Yuan Mo. Ledakan. Kekuatan iblis yang bergulir melonjak melintasi langit dan bumi. Nafas ini. Mata Kaisar Abadi berbinar seketika, dan dia menatap Molly dengan heran, kamu adalah semut kecil bodoh dari klan iblis yang bekerja denganku di alam semesta asli, kamu. Bukankah kamu sudah mati? Apakah aku merasakannya nanti? Nafasmu telah hilang, dan kamu masih hidup. Leluhur iblis jurang, bingung. Molly, tercengang, pada saat ini, wajah Qin Chen benar-benar gelap, dan dia berkata dengan marah, dia bukan leluhur Yuan Mo, namanya Molly, tapi dia juga iblis. Leluhur Yuan Mo yang bekerja denganmu di awal telah dia dibunuh olehnya, dan orang ini melahap leluhur iblis Yuan. Asalnya, jadi dia memiliki Tao dan aura pihak lain, Molly juga orang dari dunia yang di alam semesta asli. Selain itu, kamu mendesak Si Mingdian sebelumnya. Dalam situasi kritis seperti ini, aku menyingkirkan bawahan lainnya tetapi meninggalkannya di sini, hanya agar kamu merasakan aura di tubuhnya dan membuatmu bangun. Tebak, tapi kamu. Qin Chen bahkan tidak tahu harus berkata apa, dia hanya merasa lelah karena berkomunikasi dengan orang yang tidak punya otak. Molly, ragu-ragu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Qin Chen tidak membawa dirinya kembali ke dunia yang kacau sebelumnya, dia sebenarnya dengan sengaja membiarkan Kaisar Abadi merasakan aura iblisnya. Tetapi Kaisar Abadi, tidak mengharapkannya sama sekali. Molly menatap wajah Kaisar mayat hidup dan tiba-tiba menjadi murung sial, orang ini sama bodohnya dengan leluhur iblis Rahu. Leluhur iblis Lohu, Linglung. Selain itu, selain orang ini, saya juga dari alam semesta asli. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba memancarkan aura yang menyala-nyala dari dunia yang menyapu seluruh istana Siming, itulah mengapa saya bersama Sisi. Saya bukan anggota Kaisar Ming 5 Gunung atau Kaisar ke-10 Aula Kaisar Yamaya, itu Molly dan aku. Sebenarnya, saya telah berkomunikasi dengan Anda bertahun-tahun yang lalu. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, adegan di mana dia bertarung melawan penguasa dewa dan iblis kekacauan di lautan dewa dan iblis kekacauan.
dan pada saat yang sama menipu kaisar mayat hidup dan memperoleh dua harta tertingginya, tongkat hitam pekat dan kapak maut yang besar, juga berevolusi. Melihat gambar di depannya, kaisar mayat hidup Zun tercengang. Aku ingat kamu. Kalian berdua adalah semut kecil di alam semesta asli saat itu. Kaisar mayat hidup Zun terkejut. Meskipun masalah ini hanyalah masalah sepele, dan dua harta karun tertinggi tidak berbeda dengan sampah di mata Kaisar Abadi, bagaimanapun juga, mereka berkomunikasi dengan alam semesta asli. Dan dia masih sangat terkesan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Qin Chen dan Mo Li adalah semut yang samar-samar dia rasakan saat itu. Ledakan. Namun, begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba datang. Kaisar Si Mei memegang cambuk panjang dan langsung memukul wajah Kaisar Abadi dengan cambuk. Kaisar Abadi berteriak kesakitan, tetapi dia melihat Kaisar Si Mei menoleh dengan mata dingin dan niat membunuh yang mendidih. Kamu baru saja mengatakan bahwa Iblis Li adalah seekor semut, tetapi kamu berani mengatakan bahwa tuannya juga seekor semut. Siapa yang memberi kamu berani? Mo Li. Di sampingnya, Sisi juga mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Abadi, Chen adalah laki-laki saya, di masa depan, saya tidak ingin mendengar Anda mengucapkan dua kata itu kepada Chen. Ya, Nona. Kemarahan Kaisar Abadi sebenarnya mereda pada saat ini. Meski kepalanya tumpul, bukan berarti dia benar-benar idiot. Kini aura dunia terungkap oleh Qin Chen di hadapannya. Membuatnya seketika setelah menyadarinya, pihak lain sebenarnya. Dia benar-benar orang dari alam semesta asli. Dan selama pihak lain adalah orang dari alam semesta asli, mustahil menjadi orang dari Wu Yue Mingdi dan Sidian Yandi. Hanya itu yang perlu dia ketahui. Tapi, kultivasi aslimu jelas tidak transenden. Berapa lama telah berlalu, kamu, kultivasimu? Kaisar Abadi berkata dengan ngeri ketika dia sadar kembali. Itulah mengapa saya katakan bahwa Sang Master adalah jenius yang paling tak tertandingi di alam semesta ini, dan dia pasti akan mendominasi keberadaan alam semesta ini di masa depan. Dengan keberadaan Sang Master, bagaimana orang seperti Anda bisa dibandingkan dengannya? Kaisar Si Mei berkata dengan nada meremehkan. Baiklah. Qin Chen melambaikan tangannya dan menatap Kaisar mayat hidup. Sekarang, bisakah kamu berbicara dengan benar? Kaisar Abadi ragu-ragu sejenak, lalu segera mengangguk. Sisi, biarkan dia pergi. Qin Chen menoleh dan meminta Sisi melepaskan Kaisar mayat hidup. Sisi segera melepaskan ikatan Kaisar Abadi. Melihat wanita mudanya mematuhi kata-kata Qin Chen, Kaisar Abadi tidak tahu seperti apa rasanya. Setelah melepaskan ikatannya, Kaisar Abadi segera berkata dengan cemas kepada Sisi, Nona, mengapa Anda datang ke dunia bawah? Dunia bawah berbahaya, dan ini bukan tempat yang harus Anda datangi. Jika orang kuat lainnya di dunia bawah mengetahuinya, kamu pasti akan mendapat masalah. Khawatir dengan hidup. Kaisar Abadi tampak cemas. Sisi datang ke dunia bawah, tentu saja ada alasan dia datang, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Alasan. Kaisar Abadi tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Sisi, berdengung, seberkas cahaya melintas di kedalaman matanya, dan seluruh auranya tampak menyatu dengan istana Siming. Saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi kengerian yang tak ada habisnya. Nafas ini, Nona, mengapa asal-usulmu menjadi begitu lemah? Ini adalah kekuatan jurang maut, apakah jurang maut telah menemukanmu? Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.